Baik, terima kasih sebelumnya Mas Yoga selaku moderator. Izin saya coba share screen dan mohon informasi Mas Yoga apakah suara saya jelas terdengar dan share screen saya nampak nampak jelas ya? Untuk suara jelas, kemudian share screen sudah masuk. Sudah masuk ya. Sempurna. Oke, terima kasih Mas Yoga. Oke semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Tidak lupa kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hari ini berjumpa dalam satu program nasional yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, yaitu dalam program Indonesia Makin Cakap Digital. Para narasumber yang telah memaparkan tadi materinya, salam hormat dari saya, salam kenal untuk semuanya, juga kepada Key Opinion Leader yang hari ini juga telah hadir. Yang saya banggakan semuanya adalah para peserta dari Aceh Barat, dari Aceh yang lainnya, maupun dari di luar Aceh. Baik semuanya, izinkan saya hari ini, dalam kesempatan kali ini, akan mencoba memaparkan materi yang telah dipercayakan kepada saya, yang tujuan dari materi ini nanti adalah untuk kita semuanya makin cerdas, makin cakap dalam menggunakan platform digital seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden kita. Oke, sebelum saya melanjutkan materi kita, ini materi kita materi terakhir, mudah-mudahan masih stay dan tidak merasa bosan ya untuk belajar, karena materi ini adalah sangat berguna sekali bagi kita semuanya. Terlebih dahulu saya mencoba memperkenalkan diri saya. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Moderator. Nama saya Ridwan. Saya sehari-hari bekerja sebagai dosen teknologi informasi di kampus Universitas Islam Negeri Al-Ranili, Banda Aceh. Kemudian saya juga terlibat dalam satu komunitas penggiat TIK, yaitu Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Provinsi Aceh, sama seperti yang narasumber yang ketiga tadi. Kemudian saya juga ada aktif juga dalam satu lembaga riset, ini kami dosen, ada Research Center Information and Technology Institute yang fokus dalam pengkajian topik-topik di bidang teknologi dan informasi. Oke, maaf ya Mas Yoga, saya mau promosi diri, ini media sosial saya. Gak apa-apa, silakan. Justru baik karena teman-teman jadi biar bisa belajar langsung ke orangnya. Iya, karena kan kita kan materinya kan belajar cakap digital ya. Jadi istilahnya ini ada saya sedikit promosikan, bukan ini ya informasi dari media sosial saya, silahkan nanti kalau mau berdiskusi lebih lanjut, silahkan add saya, dan ada juga di channel YouTube saya yang berhubungan dengan materi-materi dan konten-konten yang berbasis TIK. Karena saya juga fokus di research yang berhubungan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Oke, ini sekilas profil. Mudah-mudahan kalau nanti mau diskusi lebih lanjut, silahkan kontak saya di akun medsos saya. Baik semuanya. Saya akan memberikan salah satu topik yang memang topik ini menjadi hal yang menarik untuk kita coba diskusikan, untuk coba kita pahami. Kenapa? Karena jangan sampai kita nanti menjadi satu kasus yang menjerat kita. Kenapa saya bilang satu kasus? Nah, saya akan dikasih materi tentang hate speech. Hate speech, kalau bahasa Inggrisnya hate speech ya. Kalau bahasa Indonesianya, kita bicarakan itu adalah ujaran kebencian, definisinya. Ujaran kebencian. Kenapa saya bilang ini penting? Mungkin para peserta yang hadir pada hari ini sering ya membaca-baca informasi, si A ditangkap gara-gara ini, si B ditangkap gara-gara unggah video, si C ditangkap gara-gara kasih komentar di Facebook, di Twitter, dan
ragam-ragam kasus lainnya yang memang itu sering kita temukan apalagi di Indonesia di zaman-zaman yang serba teknologi informasi ini. Nah, mungkin nanti apa yang hasil akhir dari materi kita, setidaknya ketika kita sudah paham apa itu hate speech dan regulasi yang mengatur tentang ujaran kebencian ini, kita jadi was-was dan hati-hati dalam menggunakan platform digital. Oke, itu. Nah, kita sepakati di awal dulu bahwa yang dimaksud dengan hate speech atau ujaran kebencian ini adalah komunikasi yang kita lakukan secara individu ataupun dengan kelompok, baik itu dalam berbentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu yang lain. Kita membilang seseorang warna kulitnya gini. Kita update di status di media sosial. Kita buat videonya. Kita ada menemukan suatu informasi, kita edit videonya, kita potong videonya, kita olah, kita publish di YouTube atau di Facebook. Yang hal tersebut bisa merugikan orang lain dan bisa berbentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan. Itu masuk ke dalam kategori ujaran kebencian. Ini kita sepakati awal dulu. Ini untuk mendefinisikan apa itu ujaran kebencian. Oke, kita next. Nah, ini yang saya bilang tadi. Apabila kita sudah berhubungan atau istilahnya membuat konten-konten yang berbau ujaran kebencian, Indonesia ini adalah negara hukum. Yang mana pemerintah sudah membuat satu regulasi yang mengatur tentang ujaran kebencian di platform digital ataupun di media sosial. Yaitu yang kita kenal adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat Undang-Undang ITE. Coba perhatikan hukumannya. Apabila seseorang membuat ujaran kebencian, men-share ujaran kebencian ataupun konten-konten yang berbau provokasi, mengejek suku, agama, ras, ataupun sara, itu bisa didenda minimal penjara 6 tahun. Dan dendanya paling banyak 1 miliar rupiah. Ini aturan yang mengikatnya. Jadi hati-hati. Hati-hati ketika Anda menyebarkan ujaran kebencian pada platform digital. Ini aturan, pemerintah sudah buat aturan, dan ini bisa dikenakan kepada siapapun. Baik kepada individu ataupun kepada suatu kelompok. Jadi tidak ada alasan nanti, saya bebas aja, nggak ada alasan. Pemerintah sudah ada regulasi dan undang-undang yang mengaturnya. Oke, ini harus dipahami. Nah, sekarang kita udah tahu apa itu hate speech dan apa regulasi yang mengatur untuk ujaran kebencian ini. Kita lanjut. Sekarang kita coba bahas apa-apa saja konten-konten yang termasuk ke dalam ujaran kebencian. Saya mengutip dari Surat Edaran Polri, Surat Edaran nomor 10 tahun 2015. Di sini ada disebutkan bahwa suatu konten yang termasuk ke dalam ujaran kebencian apabila 1. Penghinaan. Menghina seseorang. Contoh, Bapak A warna kulitnya gelap sekali dan dia orangnya pendek atau apa, itu adalah menghina seseorang. Itu termasuk penghinaan. Kedua, pencemaran nama baik. Anda di media sosial, kalau di Aceh itu Facebook ya yang paling terkenal ya, mengupdate status di Facebook. Status yang intinya, status yang kita buat di Facebook itu bisa membuat malu orang lain. Yang orang lain itu menganggap dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Itu masuk ke dalam pencemaran nama baik. Ketiga, penistaan. Penistaan itu artinya menghina seseorang ataupun misalnya melakukan sesuatu yang berbasis provokasi. Ada yang keempat adalah perbuatan tidak menyenangkan.
provokasi, konten yang menghasut, dan yang paling banyak sekali adalah menyebarkan berita bohong atau hoax lewat media sosial ataupun melalui artinya secara langsung, bukan melalui media sosial. Dan ini bisa termasuk ke dalam konten-konten yang ujaran kebencian. Jadi ini perlu dipahami juga. 7 hal ini termasuk ke dalam ujaran kebencian. Baik Anda menyebarkannya itu menggunakan platform digital seperti Facebook, Twitter, YouTube, ataupun lainnya, ataupun secara langsung, secara umum, di muka umum maksudnya. Oke, ini di pemahaman yang kedua, yang mana saja termasuk ke dalam hate speech atau ujaran kebencian. Nah, kalau tadi sudah berbicara apa itu hate speech, apa itu konten-konten termasuk adalah hate speech, sekarang kita masuk ke medianya. Bukan hanya platform digital. Anda menyebarkan suatu ujaran kebencian, baik itu melalui spanduk, melalui banner, ataupun di ceramah keagamaan, melalui misalnya ketika berkhutbah, ketika menyampaikan tausiah, ataupun melalui hal-hal media yang lainnya. Ini Anda bisa dikenakan Undang-Undang ITE dan termasuk ke dalam media ujaran kebencian. Saya mencontohkan di sini sesuai dengan surat edaran dari Kapolri. Jadi jangan berpikir nanti ujaran kebencian hanya melalui platform digital aja, melalui video, melalui Facebook, bukan. Tetapi ketika Anda menyampaikan ujaran kebencian melalui media, misalnya melalui spanduk, ataupun secara langsung yang bisa menyinggung atau membuat provokasi, Anda bisa dikenakan hate speech atau ujaran kebencian. Ini, saya lanjut. Nah, bagaimana sih cara kita mengidentifikasi konten hate speech? Nah, biasanya konten-konten yang ujaran kebencian itu, yang provokasi itu, biasanya itu ini ya, ada mengarahkan seseorang itu untuk membakar massa gitu, mengerahkan massa terhadap suatu isu yang belum tentu benar, kemudian bisa saja melakukan kekerasan fisik, yang artinya kalau Anda menemukan konten-konten yang demikian, yang berbau kepada mengajak untuk demo, mengajak untuk misalnya melakukan suatu tindakan kekerasan, dari suatu info yang belum tentu kebenarannya, itu termasuk ke dalam kategori ujaran kebencian. Ada lagi kasus yang paling sering sekali terjadi, mengubah fakta-fakta atau disinformasi. Ada suatu video ceramah lah misalnya atau apa, Anda ambil, Anda potong, kemudian dengan tujuan menambah follower lah, menambah subscribe lah, atau istilahnya untuk menampilkan diri, yang itu kalau Anda mengubah-ubah konten yang demikian, mengubah fakta, itu juga bisa dikenakan Undang-Undang ITE. Dan yang paling hati-hati sekali adalah meneruskan atau men-share suatu informasi yang berbau hate speech di dalam media sosial. Ada suatu informasi lagi viral, Anda nggak cross-check, Anda nggak baca, udah share aja gitu. Di grup itu biasanya banyak, di WhatsApp atau di Facebook, udah share aja gitu. Hati-hati, Anda itu bisa dikenakan dengan Undang-Undang ITE. Dan itu termasuk ke dalam konten ujaran kebencian. Oke, ini sekelas teori-teori yang berhubungan dengan ujaran, apa itu ujaran kebencian, dan contoh-contoh ujaran kebencian akan kita lihat sekarang. Oke, ini saya lihat contohnya aja nih. Contoh kasus hate speech yang sering terjadi di media sosial kita. Ada banyak macam, apalagi sekarang, mohon maaf, apalagi di dalam misalnya lagi pemilu lah, atau lagi ada suatu isu yang lagi hot, kalau sekarang lagi ada isu COVID, ada isu vaksin gitu. Jadi ada banyak muncul konten-konten yang berbau hate speech.
Ini saya kutip dari satu sumber, dari jurnal yang fakta, contoh-contoh konten berbasis ujaran kebencian yang terjadi di Indonesia. Saya tidak berbicara di luar negeri, saya berbicara di Indonesia. Apabila Anda menemukan konten-konten yang seperti ini sudah termasuk ke dalam hate speech atau ujaran kebencian. Oke, contoh selanjutnya. Yang sekarang, musim pandemi, COVID-19, banyak sekali kita temukan konten-konten yang dari ahli-ahli media sosial itu. Ada ini banyak ini macam nih. Ada dibilang misalnya manusia kayak jadi robot kalau vaksin. Ada yang bilang misalnya analisa-analisa dari apa misalnya yang bisa membuat provokasi. Saran saya, ketika menemukan konten-konten yang contohnya seperti ini, apa tipsnya? Tadi dari beberapa narasumber sudah kasih tahu tipsnya. Langkah yang bisa Anda lakukan adalah jangan mengambil tindakan buru-buru. Kalau Anda menemukan suatu konten negatif yang bertujuan merusak reputasi seseorang, udah diam aja dulu. Jangan langsung share. Kemudian, untuk memperkuat argumen terhadap satu konten tersebut, lakukan cek dan recheck. Analisa dengan menggunakan search engine atau Google ataupun mesin pencarian lainnya, coba cari perbandingan informasinya. Perbandingan data atau disebut dengan verifikasi data. Yang paling penting adalah Anda menemukan suatu konten yang berbasis provokasi atau merusak reputasi seseorang, lihat apa sih sebenarnya tujuan informasi itu dibuat. Dan jangan-jangan itu untuk kepentingan dia aja. Jangan-jangan itu untuk kepentingan kelompok. Jangan-jangan ini untuk kepentingan apalah gitu. Pahami itu dulu. Tahan jari Anda. Tahan jari Anda, jangan langsung share. Kuncinya di situ aja sebenarnya. Baru ketika Anda tahan jari, baru cari perbandingan apa sebenarnya tujuan daripada konten tersebut. Oke, ini tipsnya. Oke, yang terakhir, kalau kita orang Islam, tadi udah disebutkan juga, tabayun itu lebih penting dari segala-galanya. Al-Quran juga sudah mengajurkan ketika Anda menemukan suatu informasi, jangan langsung percaya, tapi budayakan tabayun. Ini tips menghindari fitnah atau konten-konten berbasis ujaran kebencian di media sosial. Oke? Ini kesimpulan dari apa yang saya sudah sampaikan tadi. Pada intinya, ujaran kebencian itu bisa dipidana. Undang-Undang ITE sudah mengatur tentang bagaimana mempidanakan seseorang atau kelompok yang menyebarkan ujaran kebencian melalui platform digital. Tadi juga sudah sampaikan, hukuman, denda, dan apa saja bentuk-bentuk ujaran kebencian yang termasuk ke dalam yang dikeluarkan oleh Kapolri, yang termasuk ke dalam konten-konten ujaran kebencian. Terakhir, saring sebelum sharing itu lebih oke. Sharing sebelum sharing. Itu kuncinya di situ. Check and recheck, jangan sampai Anda gara-gara satu konten, gara-gara satu komentar, Anda bisa dipidanakan. Hati-hati sekali. Saya selalu mengatakan, hati-hati ketika mendapatkan suatu informasi. Tahan diri. Jangan sampai resiko menanti Anda. Resikonya apakah didenda ataupun masuk penjara. Terakhir, saya ingin hanya menyampaikan, dengan kecanggihan teknologi informasi, dengan perkembangan platform digital yang semakin berkembang, bijaklah menggunakan media sosial. Gunakan media sosial untuk menambah amal Anda, untuk menambah amal ibadah Anda. Jangan gunakan media sosial untuk menambah dosa Anda. Itu tips dari saya dan merupakan closing statement dari materi apa yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, terima kasih atas kesempatan hari ini, atas waktunya. Mungkin ini agak pas waktunya.
Saran saya terakhir, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Mohon maaf apabila ada kekurangan, nanti apabila ada diskusi, silahkan gunakan fitur chatting, nanti akan kita jawab apa yang akan ditanyakan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Ridwan, luar biasa sekali. Yang terakhir tadi langsung mengena nih Pak, gunakan media sosial untuk menambah amal ibadah, bukan untuk menambah dosa. Karena kita paham dengan jari yang mungkin kita tidak punya media mulut ya untuk menyuarakan, tapi dengan jari ngomong sedikit aja ternyata menyinggung orang lain, head speech, mencederai persatuan dan mungkin bagi perseorangan atau juga kelompok, ini malah akan semakin menambah dosa kita ya Pak ya. Iya benar sekali. Kita mesti tahan diri yang paling penting, bersikap objektif, tidak perlu terburu-buru, memahami dahulu informasi yang masuk ke kita, dan paling penting kita juga mesti tabayun. Luar biasa sekali ilmu yang bermanfaat dari Pak Ridwan yang telah dibagi untuk teman-teman semua yang ada di Aceh Barat ya, dan juga tentunya di seluruh Indonesia. Kita sudah berbincang, kita sudah mendapatkan ilmu yang banyak dari 4 narasumber. Kita nanti akan menuju ke sesi Q&A. Ada banyak pertanyaan yang sudah masuk dan sudah masuk ke kami. Nanti akan coba kami ajukan. Kalau kita lihat di chat box banyak banget nih. Tapi sekaligus mungkin saya akan ingatkan ya ke teman-teman semua yang sudah mengisi formulir pendaftarannya. Jangan lupa post testnya diisi dulu ya di link yang telah tersedia di chat box. Karena nanti e-sertifikat akan dikirimkan secara otomatis ke email peserta yang didaftarkan saat registrasi. Apabila peserta telah mengisi post test selama Zoom masih berlangsung.